Kurang besar, Budin. Oh, sabar. Aku biasanya pakai headset soalnya. Adik coba dirayu maem, Mbak. Adik makan. Seharian nggak maem soalnya. Nggak sekali tadi soalnya. Kalau gini sudahkah? Sudah. Besarkah suaraku? Sudah, Bun. Sudah, Bun, terdengar. Opa tak jadikan ya, Opa. Tak jadikan co-host ya, Pak. Suara apa mana nih? Tim Huri soalnya telat masuk. Sabar ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Masya Allah. Ini nanti kalau sudah penuh gimana nih? Ada yang bisa masuk nih. Oh, Sulawesi Selatan, maaf. Oke, daripada nanti kita malam-malam, yang bagian timur pastinya sudah sampai sudah malam banget ini mungkin ya. Kita jam 8-9 ini ya. Nanti ada link absen ya. Mulai kemarin sebenarnya sudah ada link absen karena banyaknya permintaan dari teman-teman dan saya linknya ini termasuk link yang gratis dalam artian terbatas dengan peserta gitu. Kepanjangan itu unlimited ini. Oh, ada juga. Apa kabar Bapak Eko? Alhamdulillah bisa gabung. Dari mana Bapak? Sumenep, Kalenget. Oh, alhamdulillah. Ini. Sebentar. Oke. Hari ini yang kemarin sudah dapat file dari OPA yang STPPA ya, yang dari STPPA itu. Untuk mohon maaf yang suaranya nggak kedengeran loh Pak. Ya, sudah. Yang STPPA ya, yang saya maksud untuk yang kemarin memasukkan TP ke dalam topik-topik memang belum saya terusin karena saya repot banget. Jadi yang kita bahas hari ini bagaimana kalau panjenengan kemarin sudah paham tentang memasukkan ATP, memasukkan TP ke dalam topik. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana memilah-milah TP itu ke dalam modul ajar gitu kan. Kemarin sudah ya kita bentar ya, habis kena Zoom soalnya, jadi Masya Allah lemotnya.
Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke nih ya. Jadi banyak yang komen kepingin jenjang lain. Nanti insya Allah saya jadwalkan ya. Karena saya mendetail tentang kepautan, jadi mohon maaf kalau hari ini malam ini jenjang yang lain bisa masuk. Kenapa nggak kebuka ini? Bentar ya, sabar ya. Oke. Enak sekali. Oke. Oke, ini kan kemarin kita menyusun ini ya, kita belajar menyusun ini. Ini diambil dari mana yang baru gabung? Ini diambil dari mana? Dari ATP yang kita sudah kelompokkan gitu kan. Yang mengikuti belajar bareng sama saya mulai awal pasti paham ini dimasukkan kemana dan kemana gitu kan. Nah, ini kemarin saya sudah menyelesaikan sampai hanya sampai satu topik aja. Kita coba satu topik dalam dalam satu minggu ya. Satu topik ini saya bikin satu subtopik ini saya bikin untuk satu minggu gitu. Bunda mau bikin berapa minggu gitu dalam satu subtopik, bisa 3, 2 atau 4 minggu bisa gitu ya, bisa dibuat seperti itu. Tapi ini saya membuat contoh buat satu minggu gitu ya. Oke. Yang ini memang belum saya selesaikan, mohon maaf, repot banget saya Bunda. Ini untuk usia 5-6 tahun ya. Yang semester 1 belum saya isi memang, jadi belum ada kelanjutannya. Dari kemarin Pak Opa tuh yang sudah sering tanya kelanjutannya gimana gitu ya. Oke, bentar saya share yang modul ajar. Mau bikin apa ayo berkebun ya. Nah, saya sudah bikin modul ajarnya ayo berkebun. Ini modul ajar tentang sekolahku dengan subtopik ayo berkebun jenis buah jenis sayur ya. Yang kita ambil satu contoh aja, ayo berkebun. Mau membuat mau membuat dalam modul ajar ini bisa satu topik bisa jadi 3 minggu bisa 2 minggu bisa 4 minggu juga bisa, itu tergantung dengan semua ya untuk memahami bagaimana. Oh, suara saya kurang jelas? Apa suara saya kurang jelas kah? Teman-teman yang lain? Jelas Bun, jelas. Sudah jelas Bun. Oke. Mungkin jaringannya Bunda Yuyun ya yang kurang ya. Mungkin bisa lakot dulu terus masuk lagi.
Alhamdulillah. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini modul ajar Ayo Berkebun ini saya buat 3 minggu. Ini salah satu modul ajar yang saya susun untuk semester 2 seharusnya. Tetapi karena saya sebelum semester 2 sudah resign, akhirnya ini buat acuan saya lah untuk belajar teman-teman. Ini bisa diubah-ubah. Bunda sesuaikan dengan lembaga Bunda, gitu ya. Dengan lembaga Bunda, bagaimana cara menyusun sebenarnya tiap-tiap itu beda gitu. Tiap-tiap lembaga itu beda gitu ya. Tetapi ini saya contohkan aja bagaimana cara menyusunnya gitu ya. Biar Bunda bagaimana cara menyusun modul ajar. Boleh Kak, ini saya menyusunnya modul ajar ini yang lengkap. Informasi umum wajib. Informasi umum itu seperti apa? Namanya Bunda, nama TK ya, nama lembaga nih ya. Nama instansinya, atau bisa juga ditambahin nama Bunda bisa, tetapi kalau saya enggak. Karena apa? Nanti ada di bawah ini, paling bawah ini ada tanda tangannya. Nah, ada tanda tangannya. Ya. Nah, ini terus kelas ini dalam artian bisa fase. Nah, kalau fase berarti fasenya adalah fondasi, ya. Oke. Terima kasih diingatkan. Ini bisa nama instansi, bisa nama lembaga Bunda, bisa nama kelas, biasanya nama kelas itu bisa. Kalau di sini sudah ada sekolah, berarti sekolahnya apa, TK apa gitu ya. Ini yang usia 5 sampai 6 tahun ya. 5 sampai 6 tahun. Apakah satu sekolahan boleh memiliki topik yang sama? Boleh. Gitu. Bunda di tempat saya layanannya ada 2 KB dan TK. Apakah sama? Boleh. Yang membedakan nanti apa? Ada yang bisa menjawab? Yang membedakan apa nanti? Ragam mainnya. Ragam mainnya. Tujuan pembelajarannya nanti. Ya. Ya udah. Berarti yang ngikuti saya itu paham tuh. Gitu ya. Profil pelajar Pancasilanya semuanya memang dimasukkan. Yang membedakan materinya. Yang sama tujuan apa ragam mainnya, Bunda? Yang membedakan. Yang membedakan itu nanti adalah tujuan pembelajarannya. Kan kemarin sudah bukan ragam mainnya. Otomatis ragam mainnya kalau tujuan pembelajarannya beda, nanti otomatis ragam mainnya juga beda, Bunda. Oh, gitu. Ya. Mohon maaf ya, Bunda, saya kena flu soalnya ini. Sama, Bunda. Ya. Oke. Sarana dan prasarana. Jadi ini informasi umum ini bisa dipahami ya, informasi umum ini secara kalau di K13 itu identitas lembaga gitu loh, identitasnya gitu ya. Hanya saja kalau regulasi baru sebenarnya tidak perlu topik, tetapi saya suka topik dan subtopik itu yang pertama sebagai acuan saya untuk memasukkan ke TP. Oh iya, TP ini maksudnya di sini gitu ya. Sarana prasarananya pasti panjenengan memakai apa saja di sekolahan gitu kan. Kalau memang nanti memunculkan video berarti harus pakai laptop atau HP, atau bisa kalau dari buku bisa buku cerita, buku bergambar dan sebagainya gitu ya. Nah, komponen intinya pastinya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dimasukkan semua, Bunda, dalam 1 minggu. Iya, dalam 1 minggu pembelajarannya dimasukkan semua gitu ya. Nah, ini tadi ya, Bun. Kita soft skills dulu. Ya.
tujuan pembelajaran yang ini dimasukkan semua. Nanti ragam mainnya. Nah, dalam 1 minggu tujuan pembelajaran saya hanya ada 3 atau 4, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya kan hanya memberikan contoh 1, Bunda bisa mengambil 2 atau 3, tetapi ya itu akhirnya ragam mainnya juga banyak gitu ya. Ini saya ambil 1 karena untuk 1 minggu. Nah, ini nanti di bawah ini ada subtopik lain. Ini belum selesai ya. Belum selesai ya. Nah, ini nanti di subtopik lain juga ada tujuan pembelajaran juga gitu. Nah, masukkan itu di dalam modul ajar. Nanti kita tinggal mengambil ragam mainnya di sini gitu. Atau juga nanti Bunda langsung memasukkan ragam mainnya seperti apa gitu, dimasukkan di sini. Bunda, itu boleh minta contoh dari kolom-kolomnya. Minta kolom-kolom, format kolomnya ini. Mohon maaf ya yang ini belum. Ini sebenarnya kemarin sama Opa diminta, Fani sudah jadi belum? Fani sudah jadi belum? Dan Nika juga tanya, Bunda Din udah selesai belum? Filenya belum. Aku lagi masih repot, mohon maaf. Nanti kalau sudah selesai pasti saya share kok ini ya. Filenya aku nggak enak kalau panjenengan mau minta kosongan seperti ini juga tak kasih gitu. Tapi nggak enak aja. Akunya yang nggak enak. Terima kasih. Oke. Sudah? Untuk formatnya seperti ini saya bikinnya ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya nanti ini Bunda. dalam monggo. Digedein dikit. Bunda boleh minta file ATP-nya, Bunda. File ATP-nya di Opa tuh, yang Opa. Kurang besar, Pak. Gini. Oke. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran ini kan dalam ini kan topik, ini adalah subtopiknya. Nah, dalam subtopik itu kan ada 3 minggu, ada 2 minggu gitu kan. Nah, ini saya bikinnya 2 minggu gitu. Nah, kalau 2 minggu berarti bisa Bunda bikin 4 minggu, bisa. Bunda sesuaikan sendiri gitu loh. Kan saya kayak lagi ini hanya contoh ya. Iya. Pasti seperti ini bukan, jangan. Karena kurikulum Merdeka fleksibel gitu ya, dinamis, tergantung karakteristik masing-masing. Gitu. Nah, kenapa tadi di modul ajar ini tujuan pembelajarannya banyak? Karena ini tadi, karena saya bikin 3 minggu ya, jadinya tujuan pembelajarannya juga banyak. Ya. Nah, ini sebenarnya tinggal memasukkan aja, Bun. Ke modul ajar mudah kok, modul ajar itu bisa diambil dari referensi. Ini saya juga ambil referensinya dari Platform Merdeka Mengajar gitu. Saya pertama Bunda kok ada tujuan kegiatan, punya antu nggak ada. Ini hanya contoh Bunda ya. Tujuan kegiatan ditambahi atau juga tidak. Jadi setelah tujuan pembelajarannya ini sudah ditulis tuh ya. Nah, langsung aja alat dan bahan, langsung gitu rancangan RPP-nya gitu. RPP-nya seperti Bunda, aku bikin RPP-nya seperti K13 ini juga K13 juga lihat gitu. Ada pembiasaan, kalau di K13 itu adalah penyambutan gitu ya. Ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti, kegiatan ada istirahat, ada kegiatan penutup. Sama nggak sama K13? Sama kan? Gitu. Hanya saja nanti kita yang membedakan adalah refleksi. Harus ada refleksinya nih, refleksi. Refleksinya ini dari apa? Dari panjenengan ke anak-anak, dari anak-anak ke materi yang panjenengan berikan.
Mudah sih sebenarnya ini. Gitu. Nanti tak kasih Contoh filenya ini ya, modul ajarnya ini ya. Tak kasih contoh 1 minggu aja, gitu ya. beserta refleksinya, Bunda. Ya, Oh, Bun. contoh refleksinya. Oke, contoh refleksinya. Pertanyaannya simpel, Bunda. Pertanyaannya simpel. Ini untuk anak-anak, ya. Oke. Pertanyaan ini untuk anak-anak. Slide-nya nggak kelihatan. Ya. Sedangkan untuk guru, refleksi guru Nggak dengar suaranya, Bunda. Apa sinyal saya ya? ya, enggak. Ini masih menulis. Anak-anak hari ini sudah terlihat menyenangi ragam main yang saya sediakan. Beberapa anak bisa menyebutkan nama ya. Bisa disebutkan nama. Beberapa anak ini siapa aja, itu bisa disebutkan namanya. Belum terlihat. Ingatnya di ragam main A. Ya. Ananda. Si terlihat dibantu teman sebayanya untuk menyelesaikan yang jadi Bunda bisa bisa menuliskan refleksi itu pertanyaan dari anak-anak atau juga bisa juga gitu. Atau bisa juga observasinya Bunda. Materinya nggak nampak, Bun.
ini. Jadi ini refleksi itu untuk anak-anak juga untuk gurunya, bagaimana panjenengan selama nah ini bisa di-sharekan ke orang tua. Jadi nanti minta kolaborasi dengan orang tua, bisa mengulangi apa anak-anak suruh menceritakan apa yang mereka dapatkan di sekolah, atau bisa kalau orang tua mampu bisa melakukan mengulang lagi permainan yang ada di sekolahan untuk di rumah. Itu pembiasaannya seperti apa, nanti akan terlihat gitu. Ya. Slide-nya nggak lihat kan, nggak nampak slide-nya. Iya. Nah, ini refleksinya. Sudah terlihat? Jaringan Sudah, Bun. Sudah muncul slide-nya. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi ini pertanyaan refleksi itu untuk anak-anak bisa gurunya observasinya bagaimana gitu, dan nanti ini di-sharekan ke orang tua gitu. Tiap anak apakah tiap anak mendapatkan refleks? Iya, tiap anak tanyai satu-satu bagaimana dia perasaannya hari ini. Kan juga bisa sudah biasa ngajar kan, pasti tahulah karakter anak yang nggak minat dengan ragam main dengan karakter anak yang berminat gitu kan, pasti tahulah gitu. Dari karakter aja itu bisa gitu. Ya, gitu. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Intinya setelah pembelajaran refleksinya. Bunda Sri Cah Yuning sih. Angkat tangan, resen. Ada yang bertanyakan? Atau Bunda Sukartin dulu? Monggo. Iya. Untuk refleksinya ini berarti setelah selesai pembelajaran, setelah menyelesaikan ya. ragam. Iya, betul. Setiap hari panjenengan lakukan refleksi seperti ini. Karena kenapa sih kita melakukan refleksi seperti ini? Yang pertama, karena kita itu akan memiliki evaluasi. Di akhir pasti kita akan mengevaluasi ya. Bunda akan apakah mengevaluasi itu gimana Bunda? Bisa 1 minggu sekali ya. Bisa juga 1 bulan sekali gitu. Kalau saya sih lebih enak 1 minggu sekali gitu. Ya. Karena tiap minggu kan pasti ragamanya beda-beda dan prosesnya beda-beda gitu ya. Oke. Seperti itu, Bunda. Oke. Maaf Bunda, izin bertanya. Untuk modul ajar project bentuknya seperti itu juga, Bun? Modul ajar project enggak seperti ini saya. Kalau saya buat seperti slide Bunda. Jadi seperti PPT Bunda. Mau seperti ini juga bisa sih. Bunda enaknya seperti apa gitu. Kalau saya biasa memakai slide modul ajarnya. Itu modul ajar proyek ya. Iya, Bun. Bunda Dian Tanjung, monggo. Kalau mau bertanya. Ya, Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Maaf saya baru bergabung terlambat Bunda, kurang mengerti di itu tujuan pembelajaran itu dirancang atau diambil dari mana ya Bunda? Apa dirancang sendiri oleh guru atau gimana Bunda? Maaf ya Bunda bertanya. Terima kasih. Yang baru gabung mungkin bisa lihat link YouTube ya. Di link YouTube nanti. Opa masih anu nggak Opa? Link YouTube yang awal Opa bisa ditampilkan di chat roomnya. Jadi yang baru gabung bisa. Jadi ATP tujuan pembelajaran itu
kita sebenarnya sudah disediakan Bunda, tinggal memilah-milah ke dalam kelompok usia. Gitu. Bentar ya, saya bukain. Maaf, ini jaringan saya yang agak tidak bersahabat. Entah anunya yang lelah ini. Nah, biar Bunda tidak tidak, aduh, Bunda semua anak Bunda diberi refleksi dan sebagainya. Iya, kalau Bunda kepingin enggak, nah, bikin jurnal harian seperti ini. Sudah muncul kah? Sudah muncul? Bikin harian seperti ini. Jurnal harian ini setiap hari saya lakukan. Tetapi kan kalau saya sih jurnal harian ini hanya sebagai acuan untuk saya ya. Tidak, kalau untuk ASN wajib melakukan file portofolio seperti ini. Tetapi kalau kita yang non PNS tidak wajib gitu. Tidak wajib, tetapi kita harus punya gitu. Paham ya? Tidak wajib tetapi kita harus punya. Gitu. Karena apa? Di dalam jurnal harian ini kita bisa mengobservasi anak dari nilai agama budi pekerti, jati diri, dan nilai literasi dan STEM. Ya. Jadi semua 3 CP itu masuk, tujuan pembelajarannya itu semua masuk melalui ragam main gitu. Semua anak masuk Bunda setiap hari. Iya, jadi saya punya catatan kecil, note itu catatan kecil, dan tiap hari saya tulis isi anak ini gini dengan ini gitu. Ini saya folderkan, saya buat file seperti ini untuk memberikan contoh kepada jenengan bagaimana nanti menuliskan di buku. Kalau TK pendampingan saya yang di Saujajar itu di Malang juga, itu beliau bilang jejak kaki gitu. Lucu ya istilahnya jejak kaki. Ada jejak kaki sendiri gitu. Bilangnya seperti itu. Mereka punya catatan di buku yang lain gitu, buku tulis biasa gitu. Saya juga seperti itu, saya hanya kecil aja gitu. Ini saya beri file ini, saya tunjukkan file ini untuk menunjukkan, karena kemarin banyak pertanyaan jurnal hariannya Bunda ini seperti apa gitu. Seperti inilah jurnal harian saya gitu ya. Oke. Yang tadi tanya ATP, ada yang bertanya lagi enggak? Sambil menunggu ATP-nya buka. Nah, tanya bedanya tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan itu Bunda. Dan contohnya. Kalau tujuan pembelajaran itu Bunda, kalau tujuan pembelajaran di narasinya itu sudah jelas, langsung ke ragam main bisa. Tetapi kalau penjabarannya belum jelas, bisa dijabarkan lagi ke tujuan kegiatan. Gitu. Jadi kita menjabarkan lagi gitu. Dan tujuan pembelajaran itu sebenarnya adalah, kemarin banyak yang tanya tuh, Bunda, KTP itu seperti apa? Di PAUD memang tidak ada penjelasan secara detail IKTP untuk PAUD itu seperti apa. Tetapi dari referensi-referensi yang saya baca, IKTP itu ya tujuan pembelajaran yang disusun seperti kita tadi, seperti saya tadi itu. Izin Bunda bertanya. Nah, sebentar, saya jelaskan sebentar ya. Nah, ini disebut IKTP. Jadi menyusun tujuan pembelajaran itu disebut IKTP, indikator tujuan kompetensi tujuan pembelajaran gitu. Nah, sedangkan KKTP-nya ketercapaiannya di mana? Gitu. Ketercapaiannya adalah di tujuan kegiatan. Gitu.
Nah, kalau panjenengan nanti menjabarkan tujuan pembelajaran itu ke dalam tujuan kegiatan, sulit nggak kira-kira? Gitu ya. Untuk materi kita ke OPA ya, karena OPA yang save materi. Gitu. Jurnal harian apa sama dengan penilaian harian? Beda, Bunda. Kalau jurnal harian itu keseluruhan. Gitu. Keseluruhan dalam satu hari itu 3 CP itu semuanya ya, beda. Nah, jurnal harian ini membuat acuan untuk kita gitu, untuk kita memasukkan asesmen checklist penilaian harian gitu ya. Aduh, kenapa lemot sekali? Mungkin yang sudah kemarin sudah buku panduan ya, bisa dibuka. Yang kemarin sudah dapat buku panduan, ada lingkup CP serta indikatornya. Izin Bunda Din, itu yang satunya apa? Bunda Mas Rupa itu boleh di-mute kami, tolong. Karena ribut banget. Ya sudah. Iya sudah. Sudah. Ntar ya, saya buka kok lemot. Oh iya. Bentar. Bukanya lemot banget. Tadi habis Zoom soalnya jadinya laptopnya banyak memakan tempat. Tadi yang tanya soal TP ya. Sudah muncul kah? Saya nggak bisa lihat slide ya soalnya. Sudah, Bun. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau memilah-milah gitu, sesuai dengan apa kelompok usia gitu ya. Sebenarnya ini sebenarnya sih mudah banget gitu loh. Kita hanya bisa memahami aja literasinya, ditingkatkan literasinya gitu. Nah, di sini sudah ada gitu. Ini mengulang lagi ya sebenarnya ya. Mengulang lagi sebenarnya ada link YouTube-nya sebenarnya gitu. Caranya memilah antara usia ke usia dari usia 34, 45 dan 56 itu bagaimana sebenarnya sudah saya paparkan dari awal-awal. Yang baru masuk terus continue ya mulai sekarang untuk belajar bareng biar nggak ketinggalan jauh untuk memahami kurikulum merdeka gitu. Sebenarnya mudah banget kalau panjenengan sering baca panduannya, sering mempraktekkannya, itu pasti bisa gitu. Ya. Nah, ini sama mulai usia 3 sampai 6 tahun sama, mulai kelompok bermain sampai TKB sama ya. Yang ini namanya adalah sub elemen.
sub-sub elemen ini pemilahan dari sub elemennya. Ini CP-nya adalah CP nilai agama dan budi pekerti, ya. Dan dari sub-sub elemen ini dipecah lagi menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran inilah kita pilih lagi mana yang masuk kelompok bermain, mana yang TKA, mana yang TKB, itu harus paham. Bagaimana memasukkannya, itu kita harus literasi di narasi-narasi ini. Tahapan perkembangan anak, kita harus paham bagaimana caranya memilah-milah sesuai dengan tahapan. Ya. Ngambilnya dari mana? TP-nya dari sini. Saya ngambilnya dari mana? Buku panduan. Saya tidak akan menyimpang dari buku panduan karena ini kita sudah diberi wadah yang lebih mudah sebenarnya dari pemerintah. Tinggal kita mau nggak literasi, mau nggak berusaha untuk mempraktekannya. Sulit Bunda, bebannya banyak, belum dari rumah dan sebagainya. Jangan jadi beban Bunda. Gitu. Kalau panjenengan sudah fokus dengan, oh iya saya motivasinya jadi guru gitu, ya wis lakoni aja, jangan setengah-setengah gitu. Nyemplung aja, basah aja gitu. Banyak teman-teman yang bisa diajak sharing gitu. Ya, karena kapasitasnya hanya 100 ya, yang mohon maaf yang tidak bisa gabung. Kapasitasnya 100 masalahnya. Beda Bun ya. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Ya, izin Bunda mau bertanya. Ya, saya lihat ini anunya Bunda yang bilang dari lingkup CP ke menyusun ATP. Saya lihat panduan yang lain. Saya pernah ikuti anunya Bunda ini yang pertama, tapi berikutnya enggak pernah ikut karena terpental terus. Pernah mengikuti ini panduannya Bunda. Terus saya pernah lihat buku panduan lain tentang ATP, cuman dia lebih simpel anunya. Apakah bisa seperti itu? Tidak, contohnya sub elemennya dia itu tidak ada poin A, ada poin B-nya, tidak Bunda, dia langsung Bunda. Itu tadi yang kita share. Ya. Sudah munculkah? Iya. Sudah Bunda. Ini buatan saya gitu ya. Ini masih secara usia 3 sampai 6 tahun, belum dipilah-pilah gitu ke dalam kelompok usia gitu ya. Nah, tujuan kegiatan inilah yang kemarin ini yang jadi KATP gitu. Pencapaian kompetensi tujuan pembelajarannya. Jadi hasil akhirnya seperti apa di sini gitu ya. Gitu. Dan ini bisa Bunda ubah gitu. Sesuai dengan cara belajar Bunda gitu. Serap, banyak sebenarnya referensi gitu, nggak harus sama dengan Bunda Din, nggak harus. Saya hanya memberikan cara yang menurut saya mudah. Kalau saya share ini mudah bagi panjenengan, ya alhamdulillah. Kalau memang kesulitan bisa diubah sesuai dengan apa yang Bunda pahami tentang kurikulum merdeka. Gitu. Saya hanya berusaha untuk memahamkan bagaimana cara menyusun ATP itu seperti apa. Gitu. Ya, jadi tidak ada dibilang patokan ATP harus itu nggak gitu. Ada, Nggak, oh iya udah. Oh iya Bunda, terima kasih Bunda. Gitu.
Jadi meskipun di platform Merdeka Mengajar itu Bunda kalau buka platform Merdeka Mengajar ya, di sana referensinya banyak banget, banyak banget. Gitu. Nah, tergantung panjenengan bagaimana memahami kurikulum merdekanya itu. Gitu. Coba ya saya share salah satu. Nah, di sini kalau Bunda mencari nih di sini perangkat ajar. Kalau Bunda masuk ke platform Merdeka Mengajar, di perangkat ajar ada modul dan bahan ajar. Klik di sini, mau fase PAUD, pilih fase fondasi ya, PAUD, cari perangkat ajar. Nah, di sini muncul semua Bun. Dan berbagai macam format, banyak banget. Panjenengan mau ngambil dari sini atau mau dipilah lagi boleh. Di sini mulai dari yang format paling simple sampai format paling menurut saya sih paling sulit untuk dipahami itu ada di sini. Panjenengan tinggal apa namanya ATM gitu, amati, tirukan, modifikasi. Gitu. Banyak sekali. Tetapi kebanyakan di sini ini adalah untuk TKB. Memang fase fondasi itu dikhususkan memang untuk sebenarnya untuk kesiapan anak-anak masuk ke SD ya, gitu. Tetapi kan harus kesinambungan dari kelompok bermain, nyambung lagi nanti biar nggak kaget di TKA gitu kan, nyambung lagi TKB. Di sini sebenarnya banyak sekali. Gitu. Kalau panjenengan mau mengeksplor tidak hanya pelatihan mandiri yang dieksplor gitu, tapi di sini juga banyak sekali. Gitu. Tadi yang ditanyakan modul ajar proyek, mau tema apa? Tema Aku Cinta Indonesia boleh, pilih temanya, dari perangkatnya. Nah, keluar semua. Gitu. Ini semua keluar. Jadi Bunda sebenarnya sudah difasilitasi gitu loh sama apa platform Merdeka Mengajar, hanya mau nggak memilah-milah gitu, hanya mau nggak memahaminya gitu. Ya. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bunda kembali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Nanti kita sampai jam 9 ya, Opa. Izin bertanya, Bunda kembali ke jurnal tadi. Dalam? Salah apa Bunda Sukartin? Kembali ke jurnal tadi Bunda. Jurnal harian? Ya. Itu yang dicatat. Tadi kenapa? Jurnal harian. Kemudian waktunya dan 1 hari. Itu yang dicatat itu. Putus-putus Bunda, suaranya Bunda nggak terdengar dari saya ke saya. Nah, kembali ke jurnal harian. Iya, ini jurnal harian. Ya, ada itu dicatat 1 anak Chelsea ya. Pulang. Nah, untuk jurnal ini hanya dicatat semua apa seperti kembali ke dulu itu kan di RKH itu hanya dicatat beberapa anak yang mewakili saja, yang penilaiannya itu misalnya yang belum berkembang, kemudian yang harapan atau gimana? Enggak. Kalau jurnal harian ini saya kan hanya memberikan satu contoh ya. Sebelum saya resign itu murid saya ada sekitar 14 anak. 14 anak itu saya tulis Bunda. Semua?
14 anak itu saya tulis semuanya. Oh gitu. Kemudian ini untuk ngisi yang di checklistnya gitu. Iya, ini nanti berkesinambungan dengan checklist karena umpamanya hari ini pada hari Kamis ini saya memakai asesmen checklist dan hasil karya gitu ya. Ya, pada saat apa namanya di checklist, oh ternyata keluar nih bombiknya. Ya, keluar bombiknya, rekamnya menuliskan panca indera dengan media pasir. Gitu. Di checklist, di asesmen checklist keluar. Dia mengenal konsep bilangan menggunakan bombik dan kategori. Oh, berarti CP-nya masuk listingnya gitu, masuk. Sedangkan saat menggambar mata dan mulut dia mengatakan tidak bisa. Oh, dia berarti di hasil karyanya nanti dia belum mampu, belum muncul gitu. Berarti tetap gitu ya. setiap ya di jurnal. Iya. Jadi jurnal harian ini sebenarnya acuan kita, pegangan kita dalam memasukkan, kan nggak mungkin Bunda kita oyong-oyong penilaian ya, kayak penguji, dosen penguji melihat kita saat UTS atau UAS gitu kan nggak mungkin kan gitu. Karena yang kita lihat adalah perkembangannya anak-anak, prosesnya anak-anak seperti apa kan gitu. Jadi kita masa kita harus membawa penilaian kemana-mana kan nggak mungkin. Keliling kelas seharian kita bawa penilaian kan nggak mungkin. Jadi bawalah pulpen, alat tulis dengan not kecil gitu, not kecil, buku kecil gitu yang bisa disaku gitu. Jadi saat kita menemani anak-anak bermain, kita sambil mencatat gitu. Nanti kalau mereka ada yang terkendala gitu, baru kita bantu. Nah, itu juga sudah bisa masuk catatan gitu, masuk catatan jurnal harian itu. Gitu. Terus nanti bedanya dengan anekdot gimana, Bu? Dengan catatan anekdot? Kalau anekdot nggak seperti ini, Bunda. Nah, ini melangkah jadi asesmen ini sebenarnya. Kalau anekdot saya seperti ini, Bunda. Sudah terlihat kan? Sudah terlihat? Iya, sudah. Seperti ini kalau catatan anekdot. Jadi perkembangan emosi, sosial emosionalnya si anak kalau catatan anekdot lebih ke sana ya. Lebih ke sana. Kalau catatan anekdot. Kalau jurnal harian tadi kan ke semuanya 3 CP, tidak hanya sosial emosionalnya anak, bukan jati dirinya saja, tetapi juga nilai agamanya, juga ada literasi STEM-nya gitu kan. Ya, terima kasih Bunda, bisa dilanjut. Nah, ini catatan anekdot saya seperti ini. Sama-sama, ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Sama-sama. Banyak yang ingin masuk, Opa. Oh iya, absennya ya sudah di-share itu sama Opa. Makasih Opa. Linknya di mana ini absennya, Bunda? Ini di chat apa? Chat Gmeet-nya nih. Ya nggak apa-apa, yang terlambat masuk nggak apa-apa. Tadi memang mulainya juga telat, tetapi hari ini nanti akan saya sudah jam 9 ya, karena mohon maaf bocil saya panas, seharian nggak mau makan. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan lagi?
ya. Jadi modul ajar tadi seperti tadi caranya, gitu. Nggak harus sama dengan saya sih, nggak harus, gitu. Karena modul ajar itu ada modul ajar yang apa namanya, yang ringkas, gitu. Ada modul ajar yang lengkap. Kalau saya selalu suka lengkap, karena apa? Kita tidak 2 kali kerja. Jadi begitu bikin modul ajar ya sudah untuk beberapa minggu gitu loh. Jadi kita nanti akhirnya fokus ke anak-anak gitu. Kita hanya menyediakan bahan dan medianya saja. Oke. Jadi jangan terbebani dengan administrasi, kalau menurut saya sih gitu loh. Bisa dilakukan sekali, tetapi kita bisa melakukan pembelajarannya berkali-kali. Ini ya cara memasukkan modul ajarnya. Ini ya. Bunda mau tanya lagi. Monggo. Untuk penilaian itu, seandainya kita kan punya siswa 23 siswa. Pak, undangan aku nih penuh. Terus, apakah kita harus menilai dari semua siswa atau kita ambil dari, seandainya kita ngambil 5 anak hari Senin, 5 anak hari Selasa gitu, atau Bunda? Kalau saya enggak, Bunda. Email yang ini, tapi email yang Hardani Puspito ya, bukan akun belajar aku. Bunda? Oke, bentar. Kayaknya aku tidak berani buka. Karena suaranya bocor. Jadi suaranya Bunda nggak jelas. Gimana Bunda? Kita kan seandainya mau menilai. Nah, siswa kita kan 23. Apakah hari itu, satu hari itu kita menilai dari semua siswa, atau kita kondisikan dengan 5 atau 4 anak per hari, besoknya lagi 4 anaknya gitu? Bagaimana tuh Bunda? Masih bingung itu Bunda. Soal itu ya, banyak sekali pemateri yang bilang nilai di satu hari dinilai 2-3 anak atau 5 gitu ya. Banyak yang bilang seperti itu. Gini, saya akan mengajak Bunda bernalar nih sekarang. Dari 100 orang di Meet ini, saya setiap kali belajar dengan saya selalu harus ada tugas. Tugasnya apa? Kalau saat ini adalah cara menyusun modul ajar, berarti minggu depan ada yang presentasi untuk mempresentasikan modul ajarnya, gitu. Ya. Dari 100 orang ini, gitu, semua membuat, meskipun belum ada yang sempurna, meskipun masih informasi umumnya saja, masih bingung Bunda bagaimana tujuan pembelajaran dan sebagainya, komponen intinya belum masuk dan sebagainya. Tetapi yang saya nilai hanya yang presentasi. Terus mau ngumpulkan tuh tugasnya. Kira-kira yang lainnya bagaimana perasaannya? Sedih Bunda. Sedih ya. Nah, sedih ya, pasti sedih ya. Bagaimana kalau itu ditempatkan pada anak-anak? Bagaimana? Anak-anak sensitif tidak? Pasti dia akan tidak mau sekolah lagi. Yang pertama. Yang kedua, pasti setiap kali mau berangkat ke sekolah tidak ada semangat. Karena apa? Bunda pilih kasih. Betul tidak? Bagaimana kalau itu hal-hal tersebut terjadi pada kita? Saya sih selalu seperti itu. Jadi sebanyak apapun, apakah dinilai Bunda? Anak saya ada 33 satu kelas Bunda. Iya. Saya nilai agar tidak ada diskriminasi. Katanya sekolah ramah anak. Sekarang penerapannya viralnya adalah sekolah ramah anak. Tidak ada pembulian, tidak ada perundungan. Tetapi kenapa asesmen harus hanya beberapa anak? Yang pertama itu. Ya. Yang kedua, proses tiap anak itu beda-beda. Betul? Iya. Setiap anak prosesnya beda-beda. Nggak ada yang sama. Hari ini anak-anak
diajak untuk menggambar sesuatu dengan batu namanya ya. Ternyata ada anak yang sudah ngotot nih gitu, sudah selesai, dia kekeh, teguh, tekadnya bulat, semangatnya tinggi, menyusut meskipun tidak sesuai dengan bentuknya wajah, tetapi hidungnya ada di sebelah kiri atau di mana, bukan di tengah-tengah gitu. Mereka berproses kan, gitu. Belum sempurna menurut kita, tetapi itu sempurna menurut anak-anak. Gitu. Tetapi besoknya hari Selasa kita ulang lagi, tetapi medianya pasir. Gitu. Mulai itu sempurna, hidungnya tadinya di sebelah kiri, berubah jadi di tengah-tengah tapi agak ke atas. Prosesnya beda lagi. Nah, apakah proses-proses seperti ini tidak Bunda nilai dari anak yang belum bisa apa-apa sampai dia benar-benar bisa mandiri gitu dalam hal penyelesaian tugasnya, penyelesaian bermainnya, minatnya, gaya belajarnya, dia ada peningkatan. Apakah Bunda tidak ingin melihat perkembangannya seperti ini? Apakah ingin seperti itu? Ingin kan? Iya. Pasti ada kebanggaan sendiri Bunda. Gitu. Pada saat kita bisa melihat anak-anak yang belum, contohnya aja, anak kita sendiri. Saat anak itu merangkak, kita pasti memberikan ayo adik, ayo anu gitu kan. Mohon maaf ya, ini tidak ada kaitannya dengan sertifikat ya. Saya untuk setiap hari Sabtu, saya langsung menjawab ya apa, mohon maaf Bapak, saya setiap hari Sabtu seperti ini tidak ada sertifikat. Yang mengejar sertifikat boleh live, boleh tetap, terserah panjenengan. Nih, karena saya niatnya ajaran berbagi, bermanfaat. Saya tidak membagikan sertifikat untuk belajar bareng tiap hari Sabtu ini. Oke. Gitu ya Bunda Khusnul. Kita upamakan anak itu merangkak. Nah, di saat anak itu merangkak, kita akan pasti memberikan semangat. Sampai 1 minggu dia masih merangkak, tetapi merangkaknya lebih cepat. Ada kebanggaan nggak? Oh, ternyata dia bisa. Ada. Ya kan? Iya. Ada kan seperti itu. Nah, anak-anak didik kita juga seperti itu, Bunda. Bunda, aku nggak bisa nulis huruf A. Gitu. Ayo, coba, yuk kita bantu. Ayo Bunda bantu yuk. Pasti kita akan memberikan semangat seperti itu. Anak-anak, motivasi seperti itu. Betul apa enggak? Iya. Saat tiba-tiba suatu hari si anak yang suka mengeluh tidak bisa membuat huruf A ini tiba-tiba menunjukkan ke kita, Bunda lihat aku sudah bikin huruf A. Bisa menulis huruf A, Bunda. Ada kebanggaan enggak buat kita? Iya. Iya kan? Iya. Jadi nilai aja semua Bunda. Bunda administrasinya kan jadi banyak Bunda. Nah, jadi motivasi panjenengan sebagai guru, masuk terjun sebagai guru apa? Mengeluh atau sebagai beban atau tanggung jawab kita mencerdaskan anak bangsa gitu. Motivasinya apa? Mencerdaskan anak bangsa itu tadi. Mencerdaskan anak bangsa. Ya, yang pasti karakternya anak-anak itu pasti yang harus kita asah, tumbuhkan ya. Kita tumbuhkan. Betul. Jadi bukan kognitifnya tapi gitu ya. Bunda Linda mau bertanya? Gitu nggih Bunda Khusnul nggih? Nggih, matur nuwun Bunda. Nggih. Bunda Linda mau bertanya kan? Dari tadi angkat tangan, mohon maaf. Halo, Bunda Linda. Oke, Bunda Hairunisa. Wah, aktif ini beliaunya. Baik, Bun. Bunda Din, terima kasih. Saya mau tanya terkait dengan tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran tadi ya, Bun. Tujuan pembelajaran dengan tujuan kegiatan pembelajaran.
bisakah kalau saya asumsikan bahwa tujuan pembelajaran itu global, tetapi ketika masuk ke tujuan kegiatan dia akan menjadi lebih spesifik. Bisa kayak gitu, Bun? Bisa seperti itu. Oke, baik. Tetapi, Terima kasih. Kalau tujuan pembelajaran itu sudah bisa menjabarkan, contohnya ini, tak kasih contoh. Oke. 3.2. Anak dapat menjelaskan hal-hal yang mendukung keselamatan diri dan yang dapat mengancam keselamatan diri. Dengan topik, Bunda ambil topiknya adalah kendaraan dan subtopiknya adalah roda 2. Gitu. TP-nya, anak dapat menjelaskan hal-hal yang mendukung keselamatan diri dan dapat mengancam keselamatan diri. Hari ini kita akan membahas tentang bersepeda roda 2. Apa saja yang dapat mendukung keselamatan diri? Kita kalau keluar harus pakai, kalau berkendara harus memakai helm, gitu ya. Kalau pakai sepeda roda 2, sepeda pancal, gitu, sepeda kayu, gitu ya. Kita pakai apa? Ya helm, pelindung siku, pelindung lutut. Bisa nggak menjelaskan seperti itu? Ini sudah jelas, apa belum, Bun? Siap, jelas, Bun, sudah. Kira-kira sudah jelas. Kalau sudah jelas tujuan pembelajarannya, nggak usah ke tujuan kegiatan. Gitu. Langsung aja di raga mainnya. Raga main ini bisa saja menyebutkan perlengkapan alat berkendara, ya kan? Menyebutkan aturan jalan raya. Ada lagi, deh. Tidak menerima pemberian makanan dari orang asing atau orang yang tidak kita kenal. Kenalkan pada itu. Menyebutkan perlengkapan berarti adalah menjelaskan yang mendukung keselamatan diri. Karena ini adalah topiknya pada saat itu adalah roda 2, kendaraan dan subtopiknya adalah roda 2. Roda 2 itu bisa sepeda motor, bisa sepeda kayu. Ya kan? Gitu. Jadi kalau sudah tujuan pembelajarannya sudah jelas seperti ini, nggak usah tujuan kegiatannya nggak usah isi, langsung aja ragam. Tapi apakah Bunda mau menjelaskan tujuan kegiatannya, silakan. Kira-kira apa Bunda kalau tujuan kegiatan? Mampu menjelaskan. Nanti menyebutkan saat berkendara dengan sepeda kayu. Ya, bisa seperti ini, bisa. Tapi kalau menurut saya kalau sudah jelas seperti ini langsung aja. Makanya nggak mau banyak administrasi. Gitu ya Bunda ya. Ada
yang mau tanyakan Siap. lagi? Siap, Bu. Terima kasih Bunda Din. Sama-sama. Ada yang mau tanyakan lagi? Ih, banyak yang mau masuk ya. Nggak apa-apa Bunda Ika. Juga jam 9 nanti sudah selesai. 8 menit lagi. Banyak yang mau masuk, Opa. Ini gimana nih? Dari Ada jam yang mau 8 tanyakan lagi? masuk. Dari jam 8 ya bisa masuk. Baru bisa masuk, iya. Karena banyaknya yang mau gabung. Lebih dari 100. Apakah kita akan bikin Zoom? Bikin link Zoom? Banyak yang terpental dari tadi, Bunda. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya adalah membuat modul ajar. Oh, kemarin ada yang chat japri aku ya. Aku nggak diingatkan lagi. Ada yang bikin modul ajar apa? Tapi minta dikoreksi gitu. Mohon maaf ya, kalau gitu saya diingatkan lagi, gitu ya. Oke. Link absensi sudah ada di chat room. Monggo, silakan. Materi hari ini akan saya kirimkan ke Opa, gitu ya. Nanti karena yang pegang presensi Opa, jadi beliau yang akan memberikan. Mohon maaf saya tidak nge-share materi belajar Sabtu ini di grup-grup karena saya minta saya yang benar-benar belajar gitu. Karena banyak teman-teman yang hanya bisa kopas tetapi tidak paham, akhirnya bertanya lagi gitu. Oke. Belajarnya tiap hari Sabtu jam 7:30 malam WIB. Kalau di sini ada yang bagian Papua, ada bagian Kalimantan, ada Makassar, ada Sulawesi, sesuaikan dengan waktu WIB-nya, gitu ya. 7:30 ya, 19.30. Gitu. Kalau Maaf yang, tadi masuknya telat karena saya harus beli obat dulu. kalau yang Canva, Kalau yang kelas Canva besok saya infokan, biasanya kan jam 11, tetapi bocil saya lagi nggak enak badan, pastinya sore lagi nanti jam 3-an ya. Nanti saya infokan di kelas Canva. Yang belum masuk kelas Canva, boleh deh Bunda Ika di-share deh kelas Canva-nya, link WA-nya. Iya, bisa Bunda. Yang mau Saya belum benar-benar masuk di Canva-nya itu. Oh, belum masuk. Iya, belum. Amin. Terima kasih. Soalnya yang nanti aku share link masuk banyak, taunya yang belajar masuk. Japri aja Bun yang mau ikut Canva. Ya wes, Japri aja, Japri aku ya yang mau ikut. Japri ke Bunda Din. Iya, boleh, Japri ke saya atau ke Bunda Ika boleh. Oh, nggih, terima kasih. Soalnya giliran pas waktunya yang masuk paling 13, 15 itu. Nomor WA-nya, Bun. Nomor WA masih saya 089 524 600 268. 089 524 600 268. 089 ya Bun. Terima kasih Bunda. 089 524 600 268. Dan kalau jadi saya Bunda ini dari asal ini gitu ya. Soalnya saya kalau nge-save, mohon maaf saya izin save juga. Kalau nge-save itu saya selalu nama dan asalnya dari mana. Karena banyak sekali namanya sama gitu kan, tapi beda-beda asal kabupatennya gitu. Jadi saya selalu
prinsipnya seperti itu gitu ya. Terima kasih Bunda. Untuk belajar sama-sama untuk belajar Canva-nya kemarin sih jam 11 ya, tetapi mungkin ini agak sorean ya karena jam 11 kadang ya jam rawan. Kenapa saya bilang jam rawan? Ngantuk-ngantuknya kadang hanya masuk 2 orang yang serius gitu, nggak ada yang serius kalau masuk Canva gitu. Atau di Bunda Ika ya nanti. Ya, kelas Canva saya mungkin sorean jam 3 sore atau habis asar gitu, nantilah pasti saya ubah. Iya ya. Bunda. Oke, nanti saya infokan di kelas di WA group aja. Tuh kalau enggak ke Opa tuh, Opa kasih nomor pas kalian. Iya Opa, kasih Opa, nomornya Opa. Buat ngajak perang, tahu nggak Bunda Din? Opa ngajakin gue perang. Diajak sekutuan malah ngajak perang. Gitu aja. Kalau Bunda pingin modul ajar yang aku nggak mau deh kayak punya Bunda Din, boleh masuk ke platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah saya kasih tahu bagaimana caranya mengunduh referensi dari modul ajar dari PMM gitu ya. Banyak sekali di sana manfaatnya. Kita tidak harus membuka pelatihan mandirinya, kita tidak harus membuka pengelolaan kinerja yang sekarang lagi viral gitu ya, yang lagi semua orang ingin membuat webinar berkejar-kejaran untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Jangan aku di sana, tapi kita juga bisa membuat perangkat ajar, melihat perangkat ajar dari para senior saya yang sudah notabene sudah kelas tinggi lah gitu ya. Itu aja. Terima kasih dan mohon maaf teman-teman semuanya kalau tadi telat masuk, dan minggu depan kita bertemu lagi, dan saya mohon ada yang presentasi modul ajar. Jangan malu untuk salah, jangan tidak percaya diri gitu ya. Yang pasti Bunda, oh ya Bunda saya ini gitu ya. Jadi kita belajar bareng. Boleh, Bunda Ika boleh juga. Lela, nanti saya bikin. Oke, minggu depan ya. Bunda, oke. Untuk modul Kita ajarnya yang intra, yang intrakurikuler. Boleh intra, boleh yang hari ini intra kan? Berarti intra aja. Oh, intra aja nih. Untuk temanya, untuk topiknya bebas. Bebas. Topiknya bebas. Ini bebas ya, Mbak. Oh, okay. Topiknya Bunda Li sekarang pakai di semester 2 ini topiknya mau pakai apa terserah. Acuannya jangan dari saya ya. Maksudnya gini, kurikulum Merdeka ini topiknya Bunda tentukan sendiri, subtopiknya tentukan sendiri, tujuan bebas, topiknya bebas. Oh, oke. Gitu ya. Selain Bulis Pati, adakah yang mau? Bunda Dwi Kristina mungkin? Bunda Indah tuh datang, ada nggak Bunda Indah? Ayo dong. Ada Bunda Indah. Bunda Indah masuk nggak? Siapa? Bisa masuk nggak tadi? Tahu. Bunda Ika tidak bisa masuk. Bunda Sri Hayu deh ya. Cuma dibuat apa ya? Belajar bareng bahwa kayak kemarin waktu belajar Canva minggu kemarin kan gitu. Umpan baliknya apa namanya? Ada yang sama-sama dari anak, tetapi ada yang dituliskan sebuah emoticon, ada yang berupa fotonya si anak terus diberi caption gitu, kan ada macam-macam. Nah, siapa tahu di modul ajar ini juga berbagai macam. Saya ingin tahu panjenengan ini paham nggak dengan materi yang saya sampaikan. Itu saja yang saya tahu. Yang dia apa ya? Betul gitu ya apa?
Jadi Opa setuju. Tuh, Japri, Opa Marcel, materi. Sekarang materi gimit dipegang Opa Marcel, jadi jangan minta Bu Ika lagi ya. Bunda Ika juga gak tak kasih. Gitu. Bunda Ika juga tak kasih. Aku biar istirahat, wis jadi asisten di IP. Ratu filenya biar istirahat. Tuh, biarin Opa aja. Tuh, aku tulis nomornya. Opa Marcel 0858. Biar Opa banyak fansnya. Biar tambah semangat. Semangat sehat, Opa. Penyemangat. Penyemangat Biar banyak yang pagi. diomeli gitu ya. Mohon maaf yang baru gabung malam ini sudah selesai dan mungkin akan ada pembicaraan saya dengan Opa dan Bunda Ika mungkin ya, biar teman-teman biar lebih banyak lagi masuknya, karena yang saya share link memang banyak sekali ke grup-grup gitu ya. Bunda Nikem juga masuk, jangan minta ke saya juga katanya, saya nggak pegang filenya juga gitu. Gitu ya. Bunda Nikem baru bisa masuk dari tadi. Link absennya tuh, ada yang nanya link absen. Link absen Opa, ayo link absen Opa. Sudah Bunda, tadi sudah di-share sama Opa itu. Jadi terakhir, jangan harap sertifikat. Gimit mah nggak ada sertifikat, ibu-ibu, mama, Karena kita bapak-bapak. belajar bareng. Ini banyak yang nanya absen ini, jangan mengharapkan sertifikat. Ini kita belajar bareng, bukan webinar. Mulai Januari webinarnya sebulan sekali karena timnya sibuk pada CGP, P3K. Gitu ya Bunda Bunda semua juga dan Bapak, NSPP terima kasih dan lain-lain pendampingan. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Amin. Ya. Dan amin Bunda. Sehat selalu. Amin. Semoga minggu depan ada yang beneran muncul gitu, bilangnya iya saya siap gitu, tapi minggu depan tidak hadir gitu kan. Harap hadir semua ya, terus hadir ya gitu ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Wabarakatuh. Sehat. Amin. Monggo lift lah dari grup. Sehat selalu Bunda. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Marak nggak? Den, aku mana live-kan semua ya. Terima kasih.